Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, para aktivis aktivis dakwah, ini apa bahasanya ini tadi, pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatih, Mas Tommy dan semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan tentu bagi saya, ketika ada seorang mahasiswa masih mau berjuang untuk meramaikan majelis taklim ini, bagi saya keren ya. Keren itu ketika kita nggak hanya bicara tentang materi kuliah, kita tidak hanya bicara tentang kegiatan ekstra, tapi kita juga tidak lupa untuk bagaimana memberikan porsi yang menjadi prioritas ketika dalam kegiatan menjadikan Allah dan majelis taklim ini menjadi prioritas. Saya yakin inilah kunci keberkahan ya. Banyak sekali saya punya cerita bagaimana para pejabat-pejabat itu dulu ketika jadi merbot masjid, ketika jadi ketua komunitas majelis taklim, ya, nganter undangan ke sana kemari pakai sepeda ondal dan lain sebagainya. Percayalah bahwa segala sesuatunya akan indah pada saatnya ketika Anda menjadikan Allah itu sebagai prioritas. Ketika Anda menjadikan Allah itu sebagai prioritas, maka kita akan menjadi bagian dari skala prioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang fikih zakat, ya, tentang ketentuan hukum dan akuntansinya. Dan kita tahu di mana arah stresnya. Nah, arah stres ini penting kita ketahui supaya teman-teman bermanfaat. Ada yang bocor nampaknya suaranya. Halo. Halo, tadi sudah ini tadi ada yang bocor tuh. Iya, oke. Kalau bocor suara nggak apa-apa, asal bukan es yang bocor ya. Kalau jam segini, ini masih 1 jam lebih ini, kalau es yang bocor repot ini ya. Dan insya Allah saya akan menyampaikan materi ini selama kajian Ramadan ini secara berseri, sehingga waktu yang ada saya kira sudah cukup proporsional kita untuk untuk bisa mengupas masalah zakat ini secara tuntas. Dan saya ingin juga bagaimana kita bisa lebih dialogis ya di dalam kajian ini. Ya, saya ingin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau ada yang kurang silahkan Anda tambahkan. Ini sebagai bagian dari pengayaan hasanah, utamanya kaitannya dengan fikih zakat ini. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Tommy bahwa instrumen-instrumen di dalam zakat ini menjadikan agama Islam ini menjadi agama yang sangat sosialis, agama yang begitu care terhadap nasib orang, begitu care terhadap kondisi ekonomi tetangga, begitu care terhadap kelompok-kelompok yang perlu untuk mendapatkan bantuan. Dan mari bersama-sama kita melihat ya bagaimana kita memahami zakat ini, ketentuan hukumnya dan akuntansinya. Insya Allah akan kita tuntaskan sampai dengan akhir pertemuan sesuai dengan jadwal yang ada. Yang pertama, terkait masalah, sebentar, ini saya cari screen saya kok enggak. Ya. Nah, baik. Mari kita lihat tentang definisi zakat. Masih bisa terlihat ya, Mas Tommy ya? Masih. Jadi zakat itu secara sederhana
bisa didefinisikan zakat itu bermakna tumbuh, bisa baik, bisa suci, berkah, boleh. Pokoknya zakat itu sesuatu yang isinya kebaikan dan isinya pembersihan. Ada juga yang mengatakan zakat itu sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu ada, sedekah itu yang wajib, ada sedekah itu yang sunnah. Sedekah wajib itu ya seperti zakat ini bagian dari sedekah wajib. Sementara sedekah sunnah itu sedekah yang bersifat sunnah, infak, sodako. Apa fungsinya dari sedekah wajib dan sedekah sunnah ini? Kalau sedekah sunnah itu untuk menyelamatkan jiwa dan raga. Jadi terselamatkan dari musibah, terselamatkan dari ancaman, terselamatkan dari ya macam-macam ya. Jadi kalau sedekah sunnah itu menyelamatkan fisik kita dari mara bahaya. Sementara sedekah wajib itu menyelamatkan sifat buruk yang ada di dalam hati kita. Jadi punya fungsi yang berbeda. Kalau sodakoh wajib itu membersihkan hati kita, pelit, ya, sombong, nggak care sama yang lain. Tapi kalau sodakoh sunnah itu lebih pada menyelamatkan diri kita dari mara bahaya. Ini perbedaan antara sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Jadi kalau secara etimologi, zakat itu bermakna tumbuh, baik, suci, berkah. Adapun secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu, ukuran tertentu, dan kepada golongan tertentu. Jadi ada 3 unsur itu ya. Jadi zakat itu hartanya ditentukan, ukurannya ditentukan, ya, ukurannya ditentukan, pelakunya ditentukan, waktunya juga ditentukan. Jadi ada 4 ya. Waktunya, ukurannya, golongannya, dan hartanya. Ini disebut dengan zakat. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana zakat itu sebagai rukun Islam? Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini satu ketentuan bahwa zakat itu diberikan kepada 8 kelompok. Mari kita diskusikan. Ya. Mari kita diskusikan. Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu diberikan kepada fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, ya, dan secara otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Coba sebentar, saya mau tanya dulu ini, Mas Tommy. Halo. Halo, ya Ustadz. Mas Tommy, saya ini punya bagian berapa kali pertemuan ya? 6 kalau nggak salah ya. 6 apa 7 ya? 6 kali, Ustadz. Berapa? 6 kali, Ustadz. Ya, artinya ini pembahasannya bisa saya eksplor lebih panjang, nggak apa-apa ya, karena waktunya cukup ya. Iya, Ustadz. Supaya nanti sekalian tuntas pemahamannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi yang pertama adalah fuqara. Siapa fuqara itu? Fuqara itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ya, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan kebutuhannya, ya, terutama kebutuhan primernya itu tidak terpenuhi. Wal masakini dan masakin. Masakin itu jamak dari miskin. Siapa miskin itu? Yang disebut dengan miskin itu adalah orang yang meskipun dia punya pekerjaan,
tetapi ya, masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Artinya bahwa dia punya, sebentar. Jadi miskin itu orang, dia punya sumber penghasilan, dia punya uang, tetapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya. Bedanya apa dengan fakir? Kalau fakir, dia tidak memiliki pekerjaan, ya, dan otomatis untuk kebutuhan primernya tidak bisa terpenuhi. Apalagi kebutuhan sekunder dan tersier. Tapi kalau miskin, dia punya pekerjaan, tetapi pendapatannya itu tidak cukup untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah wal amilin. Amilin itu siapa? Amilin itu pengurus zakat. Kalau sekarang itu ya yang sudah di SK-kan ya, seperti Basnas, Basda, lalu kemudian ada UPZ, unit pengumpulan zakat itu. Nah, ini amilin panitia. Bahkan dalam undang-undang zakat ini, kalau tidak salah ya, kalau tidak memiliki UPZ resmi, unit pengumpulan zakat itu tidak boleh memungut zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Jelas mu'allaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam, hatinya masih lemah dan perlu diperkuat supportnya kepadanya dengan cara apa? Dengan cara diberi zakat. Jadi kalau lihat fuqara masakin, kepentingannya adalah memenuhi kebutuhan. Jadi fuqara masakin itu untuk memenuhi kebutuhan. Kalau amilin itu sebagai reward. Ya, terima kasih karena sudah memberikan jasanya, tenaganya, waktunya untuk mengumpulkan zakat. Kalau mu'alaf itu bukan semata-mata karena dia sudah berjasa, bukan semata-mata karena memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi lebih kepada keberpihakan, lebih kepada dukungan moral. Kamu sudah masuk Islam, dengan dikasih zakat dia merasa diayomi, dia merasa diayemi, dia merasa ya saudara-saudaranya hadir memberikan perhatian kepada dia. Ya. Wafir rikob dan kepada budak. Nah, budak ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Kalau dulu zaman Rasulullah itu ada budak. Lalu bagaimana dengan hari ini? Nah, hari ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Tetapi para ulama sudah memberikan ketentuan tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan budak itu. Yang dimaksud dengan budak itu adalah ya bisa berupa satu tawanan perang. Jadi misalnya ada tawanan perang, dia harus dibebaskan dengan membayar sejumlah uang. Nah, uang itu bisa diambil dari himpunan zakat. Atau yang kedua, ya, orang yang menjadi tawanan perang atau tersandera, atau yang kedua adalah mereka yang berada di kamp pengungsian karena menjadi korban dari rezim yang zalim. Ya, jadi misalnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Syria, yang ada di Sudan misalnya. Mereka itu orang-orang yang mengungsi karena ada konflik domestik, ya, ada konflik politik yang terjadi di negaranya sehingga mereka pergi keluar daerah. Atau misalnya seperti warga Rohingya, itu bisa masuk dalam kategori budak. Jadi budak itu jangan diilustrasikan seperti Bilal bin Rabah saja, tidak, tetapi budak itu bisa ya tadi yang pertama tawanan perang, yang kedua adalah orang yang
dalam kamp pengungsian. Atau yang ketiga, yang masuk dalam kategori budak itu adalah orang yang tersandra. Misalnya, ya, tersandra, bukan tawanan tapi tersandra. Misalnya ada TKW tidak bersalah, tapi dia menjadi korban, ya, arogansi pemilik modal misalnya di Arab Saudi, sehingga dia salah pun dikenai hukuman mati, hukuman pancung. Kalau mau selamat maka harus membayar tebusan. Nah, tebusan ini itu boleh diambilkan dari harta zakat. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kemudian ada yang berkomentar bahwa redaksi budak itu cocok pada tempo dulu tapi nggak cocok pada tempo sekarang. Berarti Quran tidak up to date. Enggak. Yang nggak up to date itu hasanah kita, wawasan kita. Makanya rikob itu kan artinya orang yang terikat. Orang yang terikat itu ya maknanya itu tadi ya, bisa tawanan perang, bisa berupa apa namanya pengungsi, kemudian yang ketiga orang yang terkena kezaliman dan terancam hukuman mati. Nah itu. Jadi ini saya terangkan sedetil mungkin ya, karena slide saya ini totalnya ada 27, Mas Tommy. Ya, slide saya ini totalnya ada 27. Ini tidak dikhatamkan sore ini. Ya, tidak dikhatamkan sore ini. Makanya saya hemat-hemat saja nanti supaya beberapa hari ke depan itu pembahasannya tidak hanya selesai, tetapi teman-teman benar-benar paham ya bagaimana sih konsep zakat itu, termasuk yang seringkali menjadi perdebatan itu adalah memaknai asnaf 8 atau kelompok penerima zakat itu. Nah, setelah itu kemudian ada wal ghorimin, orang yang hutang. Siapa mereka yang boleh mendapatkan zakat itu? Apakah mereka yang hutang ke bank untuk beli mobil Alphard, lalu kemudian dia bisa mendapatkan zakat? Tidak. Yang dimaksud dengan mereka yang berhutang itu adalah mereka yang karena situasi tertentu harus berhutang untuk sesuatu yang tidak maksiat. Saya kasih gambaran kasusnya begini. Ada orang kaya. Dia karena dengan kekayaannya dan kedermawanannya itu dia nyumbang masjid. Ya, dia nyumbang masjid 2 miliar. Ya, 2 miliar. Ya udah, ini saya sumbang nih 2 miliar nih. Doakan nanti kalau udah dapat rezeki lagi saya bisa tambah. Ternyata 2 bulan kemudian dia terkena musibah. Ditipu orang. Atau terkena musibah, mengalami pailit. Sementara dia itu masih punya hutang yang kekayaannya tadi dipakai untuk nyumbang masjid atau objek-objek lain yang berada di jalan Allah. Nah, dalam kasus seperti ini, maka orang diperbolehkan mendapatkan zakat dari kategori al-gharim atau orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang karena sebab tertentu dia terkena musibah, ya, sehingga dia harus menanggung sejumlah hutang selama musibah itu tidak dalam hal kemaksiatan. Yang pertama, ini gambaran mereka termasuk kategori ghorim. Yang kedua, yang masuk dalam kategori ghorim itu adalah orang yang benar-benar berhutang untuk memenuhi kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer itu apa? Pendidikan anak. Nggak ada uang untuk bayar SPP. Nggak ada uang untuk bayar PLN. Nggak ada uang untuk bayar IPL. Nggak ada uang untuk... Akhirnya dia hutang. Ya. Maka kalau dia hutang untuk memenuhi kebutuhan primernya, untuk untuk mengamankan kehidupan rumah tangganya, untuk membuktikan tanggung jawabnya kepada keluarganya, maka dia masuk dalam kategori orang yang berhutang. Maka dia bisa mendapatkan. Jadi jangan kemudian hutang ke bank untuk beli rumah mewah, untuk beli mobil Alphard misalnya, oh itu bukan hutang. Ya, itu suruh bayar sendiri. Yang orang hutang yang bisa dibayarin sama
sama zakat itu adalah orang yang ya pertama terlilit karena kena musibah, ya karena membela di jalan Allah, dan yang kedua adalah orang yang memenuhi kebutuhan primernya. Berikutnya adalah wafi sabilillah, pejuang Allah. Pejuang Allah ini adalah orang-orang yang benar-benar hidupnya itu berjuang untuk jalannya Allah. Contohnya apa? Contohnya para guru, para dosen, para kiai, para ustadz, ya, para tokoh masyarakat, itu bisa masuk dalam kategori sabilillah. Nah, dan yang terakhir adalah wabnus sabil. Ibnu sabil itu anak jalanan. Makna aslinya itu anak jalanan. Yang jauh dari orang tua dan perlu mendapatkan uluran bantuan. Contoh, anak kos. Nah, jadi anak kos itu selama memang dia memiliki kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi, maka dia boleh mendapatkan zakat. Ya. Jadi anak kos itu boleh dapat zakat selama kebutuhan primernya, sekundernya belum terpenuhi dari jatah yang diberikan oleh orang tua. Nah, oleh karena itu, maka terang sudah bahwa zakat sebagai rukun Islam dan zakat sebagai apa namanya? Ini sebenarnya bukan zakat sebagai rukun Islam ya. Ini zakat sebagai rukun Islam, ini judul untuk yang di bawahnya. Sorry, kebalik ya. Ya. Sebentar teman-teman. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan pada dalil yang berikutnya, saya ingin sampaikan yang menjadi perdebatan ini karena saya pengen fikih zakat itu sekaligus isu-isu seksi ya, isu-isu kontemporer yang seringkali mengemuka di kalangan para pengkaji zakat ini. Saya juga ingin kasih bocoran. Misalnya yang terkait dengan asnaf 8 itu, apakah 8-8-nya harus dikasih, ataukah yang kedua pakainya skala prioritas? Nah, ini memang ulama berbeda pendapat dan dua-duanya memang ada yang berpendapat. Nah, saya cenderung memakai skala prioritas. Siapa yang paling membutuhkan di antara 8 itu? Misalnya, ya, yang menjadi prioritas dan itu menjadi kesepakatan para ulama adalah fuqara dan masakin. Jadi kalau Anda tinggal di perumahan, lalu kemudian mendengar info ada orang fakir, ada orang miskin, ya, ada orang fakir, ada orang miskin, maka silakan. Itu disamperin kasih zakat. Ya, selebihnya sih opsional. Tapi kalau fakir miskin ini harga mati. Menurut saya prioritas kelas 1 adalah fuqara dan masakin. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban harus merata 8 itu, tidak, ya, karena wawunya itu sebenarnya wawu litakhir. Bukan semuanya 8 itu harus dikasih zakat, tetapi 8 itu adalah potret umum 8 kelompok yang bisa mendapatkan zakat itu. Ya. Nah, kalau fuqara masakin itu sudah terpenuhi, barulah kemudian Anda lihat skala prioritas. Ternyata di komplek perumahan Anda ada seorang pendeta masuk Islam. Ya, ada cerita seorang pendeta masuk Islam lalu seluruh fasilitas yang pernah dia miliki ditarik kembali oleh pihak gereja sehingga dia menjadi ya tidak punya apa-apa. Oh, itu tetangga Anda. Oh, ya, berarti ini lebih mendesak juga saya kasih. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, isu kontemporer terkait dengan asnaf 8 itu yang pertama itu. Apakah 8-8-nya harus dibayarkan ataukah pakai skala prioritas? Jawabannya adalah pakai skala prioritas, tetapi prioritaskan terlebih dahulu kelas 1, yaitu fuqara dan masakin. Yang kedua, apakah zakat itu harus diberikan
kepada orangnya atau bisa diberikan kepada, ya, misalnya kepada organnya, bukan kepada orangnya. Misalnya tidak diberikan kepada fakir miskin, tetapi diberikan dalam bentuk bangun rumah. Tidak diberikan kepada kiainya, tetapi diberikan dalam bentuk renovasi pondok. Tidak diberikan kepada imam masjid, tetapi lebih diberikan kepada masjidnya. Tidak diberikan kepada sabilillah guru, tetapi dipakai untuk memperbaiki infrastruktur fisik sekolahan. Jawabannya adalah boleh. Ya. Jadi karena ini memang menjadi perdebatan sengit di antara para ulama yang mengatakan bahwa zakat itu harus diberikan kepada orang, bukan kepada benda. Zakat nggak boleh diberikan kepada, ya, sektor pembangunan masjid. Zakat tidak boleh diberikan kepada sektor renovasi rumah seorang fakir. Perdebatannya seputar itu. Makanya saya nyatakan bahwa perdebatan itu sah-sah saja. Dan dalam amatan saya, memberikan zakat untuk pembiayaan fisik hukumnya diperbolehkan. Makanya misalnya dengan melihat kondisi seorang fakir miskin, akhirnya dia ini perlu dibantu dari sisi renovasi rumahnya. Oh, ini orang banyak yang berangkat ke masjid nih. Kok masjidnya nggak layak dipakai bangun buat masjid? Itu boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Nah, intinya apa? Intinya bahwa kedelapan asnaf itu bukan secara mutlak harus dibagi, tetapi lebih pada mencari skala prioritas manakah yang paling membutuhkan. Nah, baru ini kemudian sebagai rukun Islam, saya kira hadis dari Ibnu Umar ini cukup populer ya di kalangan Anda, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi ramadan. Ini saya kira yang terkait dengan dalil tentang zakat itu hukumnya adalah wajib berdasarkan dalil Quran dan dalil hadis. Baik, supaya lebih dialogis, sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan Mas Tommy mungkin bisa memfasilitasi kalau ada pertanyaan dari teman-teman itu. Saya kira lebih cair begitu. Silakan. Oke, baik Ustadz. Kalau heran, tadi disampaikan sedikit ya tentang zakat, jadi kita bisa merefresh kembali ternyata memang Islam bisa menjadi solusi terkait banyak hal sosial seperti itu. Nah, ini juga menarik mungkin buat teman-teman semuanya, terutama tadi di 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya dulu terkait dengan 8 golongan tadi atau yang materi sebelum tadi disampaikan, monggo mungkin bisa ditanyakan gitu. Ada? Kalau enggak ada nih, saya yang mau nanya nih, Ustaz. Ya. Mohon izin, Ustaz. Betul. Ya, Ustaz izin. Ya, saya kebetulan kan teman-teman belum ada yang nanya. Saya izin bertanya, Ustaz. Terkait dengan 8 asnaf ini yang disebutkan Ustaz tadi, dalam beberapa kasus itu, mungkin ini nanti lebih ke perhitungannya, Ustaz. Tapi apakah bisa gitu? Misal satu orang itu mendapatkan, misal dia janda, Ustaz. Terus miskin juga seperti itu. Terusan juga mungkin dia juga punya hutang gitu. Nah, apakah kemudian dia berhak menerima 8-8-nya misal gitu. Misal kalau memang dia punya 8 golongan itu tadi, dia masuk semua 8-8-nya, atau memang kita cukup satu yang memang dia paling utama, misal tadi diambil dari miskinnya, Ustaz gitu. Atau seperti apa, Ustaz? Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Tommy. Jadi secara ringkas, apakah boleh satu orang mendapatkan bagian lebih, ya, dengan status yang berbeda, gitu ya, Mas Tommy ya. Jadi statusnya sebagai orang miskin, statusnya sebagai panitia zakat, statusnya sebagai misalnya ya, misalnya dia itu guru ngaji, statusnya sebagai sabilillah, ya, itu boleh tapi dengan syarat, Mas. Jadi diperbolehkan tapi dengan syarat, ya, dengan syarat orang-orang fakir terdekat
terdekat itu ukurannya adalah minimal satu kelurahan. Dan kelurahan di sampingnya, itu kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai si janda ini kemudian dia mendapatkan porsi yang banyak sekali, sementara ada satu janda yang kebetulan tidak kebagian. Ya, tidak kebagian. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian bersama. Ya, jadi intinya satu orang boleh-boleh saja mendapatkan lebih dari satu bagian dengan catatan asal skala prioritas kelas 1 yaitu fuqara dan masakin dalam radius tetangga satu kelurahan dan kelurahan sampingnya itu sudah tertangani. Ya, itu sudah tertangani. Selama itu belum tertangani, maka sebaiknya tidak, ya. Sebaiknya tidak menerima, jangan dikasih karena bisa menari di atas luka itu, ya. Jadi kok satu sisi dia dapat surplus, tapi satu sisi ada yang sampai kekurangan, kan jangan sampai terjadi juga itu. Itu ya, Mas Tommy ya. Baik Ustadz, jazakallah atas jawabannya. Mungkin ini nyambung satu lagi Ustadz, Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, kan double ya Ustadz. Tapi kalau seumpama kasusnya adalah dalam satu keluarga Ustadz, dalam satu keluarga itu, misal punya dalam satu rumah seperti itu, ada anaknya sudah berkeluarga, seorang ibu orang tuanya ini secara ekonomi masih bisa dibilang miskin seperti itu Ustadz. Kemudian anaknya juga miskin seperti itu Ustadz. Apakah kemudian yang kita berikan itu cukup sebagai orang tuanya saja, atau kemudian kita bisa double dari anaknya, keluarga anaknya, dan keluarga dari bapak dan ibunya, sedangkan dia masih satu rumah seperti itu, Ustaz? Boleh. Double dalam satu keluarga hukumnya boleh. Ya, karena zakat itu sebenarnya ya seperti zakat fitrah misalnya tadi belum saya terangkan, memang masih pada berkutat asnaf 8, itu sebenarnya kewajiban personal dan objeknya juga individual. Ya, objeknya itu individual, jadi bukan kemudian si bapak dapat untuk semua keluarga, tidak, tetapi masing-masing berhak mendapatkan bagiannya sendiri. Misalnya si bapak dalam kondisi ekonomi kurang, lalu kemudian di situ ada anak, ternyata anaknya itu juga kebetulan miskin juga, ya, punya anak 3 miskin semua, ya, jadi fakir semua misalnya. Hidup satu rumah, aduh bikin pusing aja itu. Ya, kalau satu rumah gak ada yang punya uang, lalu bagaimana? Nah, ini zakat saya kira bisa hadir sebagai solusi alternatif ya. Jadi diperbolehkan saja Mas Tommy. Ya. Oke, jazakallah Ustaz. Ini biasa saya jumpai dalam nanti Idul Fitri Ustaz, di zakat fitrah seperti itu biasa ditemukan di kampung-kampung demikian. Di mana? Baik, Mas Ustaz, Tommy aslinya mana? Saya aslinya Tegal, Ustaz. Oh, Tegal. Anak Tegal di daerah Bumi Jawa seperti itu. Kok nggak kelihatan dialek Tegalnya? Sudah lama di Semarang, jadi ngapaknya sudah hilang, Ustaz. Tapi saya nggak jamin kalau ketemu sesama Tegal ya, ini bisa keluar aslinya. Oh iya, betul. Kalau sesama Tegal ya keluar ngapaknya. Nah, keluar ngapaknya ya. Oke, silakan Mas Tommy. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Ada dari saya bacakan ya, Ustadz ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, saya Maya dari jurusan Psikologi Angkatan 2020. Izin bertanya, tahun lalu saya baru pindah rumah kemudian mendapatkan zakat fitrah dari masjid. Nah, pertanyaannya, apakah sebenarnya boleh menerima zakat itu sedangkan keluarga saya bisa membayar zakat fitrah? Lalu pada akhirnya saya dan keluarga membayar zakat fitrah di masjid di daerah lain. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, Mbak Maya dari Fakultas Psikologi. Ya, psikologi. 2020 itu berarti baru semester 2 ya? Iya, masih mahasiswa baru ini Ustaz. Iya, mahasiswa baru dan mungkin belum pernah masuk ke ini, belum pernah masuk ke Undip itu, karena masih daring ya. Iya betul, bisa jadi Ustaz. Baik, kasusnya begini Mbak Maya. Pertama, ini kita bicara masalah etika. Jadi Anda beserta keluarga pindah ke satu daerah, lalu di daerah itu Anda mendapatkan bagian zakat. Nah, apa yang harus dilakukan sementara keluarga Anda mampu? Ya, keluarganya Mbak Maya ini mampu. Nah, bagaimana
kita menyikapi pemberian dari panitia zakat, yang pertama adalah jangan menolak pemberian zakat fitrah. Oke, jangan menolak pemberian zakat fitrah. Menolak dalam pengertian secara langsung. Ada panitia datang, Pak, misalnya Pak Seno, ini ada zakat fitrah dari panitia, mohon didoakan dan mohon diterima. Jangan kemudian bilang, enggak, saya itu orang kaya, enak aja kamu. Ya, masa saya dikasih zakat, saya ngasih zakat kamu juga bisa, misalkan. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Enggak boleh ditolak. Lah caranya bagaimana? Caranya jangan dikonsumsi. Cara yang kedua, cara pertama jangan ditolak. Cara yang kedua adalah jangan dikonsumsi. Ini yang namanya politik terima kasih. Habis diterima dikasihkan kembali. Nah, gitu. Ya, jadi habis diterima kasihkan, itu namanya politik terima kasih. Ya. Jadi misalnya bapaknya Mbak Maya itu tadi dapat zakat, ya setelah dapat zakat ya udah diterima aja, lalu kemudian itu dikasihkan kepada orang yang lebih berhak, ya supaya tidak konangan dan menjaga perasaan panitia, ya jangan kemudian bayar zakat, ya saya kira sudah tepat itu ke masjid lain, ya jangan sampai kemudian zakat yang diterima kemudian dibayarkan lagi ke masjid. Nah, panitia nite, ya panitia nyiri, loh ini kok plastik resek yang tadi kok balik lagi misalnya gitu ya. Nah, itu jangan. Jadi tetap harus menggunakan etika. Etikanya adalah kalau orang yang diberi zakat itu mampu, ya, kalaupun tidak berkenan, jangan diucapkan secara eksplisit. Tetapi lakukan dengan cara mendistribusikan kembali zakat yang diterima kepada orang yang berwenang. Ya, saya kira sudah tepat tadi, misalnya keluarga zakat ke masjid, ya, tapi ke masjid lain supaya tidak konangan. Itu hukumnya tidak apa-apa. Itu, Mas Tommy. Oke, kalau Ustadz, mungkin bagi dari Maya ada feedback kembali. Nah, tadi jawaban dari Ustadz ya, jadi masih bisa kita menggunakan politik terima kasih. Silakan Mbak Maya, ada feedback terkait ini? Nah, kalau mau open mic nggak apa-apa Mbak Maya, silakan. Silakan. Ya, bagaimana? Oke, kayaknya belum ada mungkin. Ya, cukup mungkin. Nah, ini katanya belum bisa open mic, Ustaz. Oke, mungkin pertanyaannya itu apa, ada dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ini waktunya masih banyak katanya. Mbak Hani mau nanya kayaknya Mbak Hani ini. Mbak Hani. Kalau silakan bagi kalau masih ya, kita bisa diskusikan, kalau tidak ada baru kemudian saya lanjutkan lagi. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Baik, Ustaz. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sepertinya belum ada yang masuk, Ustaz. Mungkin ini lagi mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin bisa dilanjutkan lagi, Ustaz. Nanti ada di sini banyak pertanyaan-pertanyaan baru, Ustaz. Ya, memang godaan kalau ngaji sore begini ini konsentrasinya sudah ke apa yang ada di atas meja, Mas, ya. Apalagi ini notabene teman-teman yang tinggal di kos, ya, habis ngabuburit, ya, kemudian jajannya sudah siap dieksekusi. Lah ini memang ya godaan. Sabar, ini godaan ini, ya. Godaan. Kalau kita kalau di arah kos ini godaannya masih terdekat, Ustaz. Oh, gitu ya. Godaannya masih terdekat ya. Oh, mantap itu. Karena biasanya masjid ini selalu memberikan porsi bagi anak-anak kos ya. Betul, Ustaz. Ini kan kayaknya udah tersedia ini seperti itu. Kelamaan nggak dapet nih gitu, Ustaz. Oh, gitu ya. Baik. Monggo, Ustaz, saya lanjutkan ya. Jadi saya kira tadi sudah jelas definisi zakat itu apa, kemudian dasarnya itu apa, ya. Kemudian asnaf 8 termasuk juga pemaknaan kontemporernya seperti apa, tadi sudah saya jelaskan gamblang, ya.
ya, panjang kali lebar. Ya, jadi nanti kalau misalnya karena ini kajian kita ini waktunya cukup panjang, ya, cukup panjang. Jadi kita sekalian detil. Karena saya kalau ngasih materi zakat ini bisa 16 SKS. 16 SKS, 2 SKS ya. 2 SKS. 2 SKS itu berarti 16 pertemuan. 16 pertemuan itu terkadang masih kurang. Makanya ini sebenarnya sudah saya jamak qosor ini. Ya, jadi tidak cuma sholat aja yang di jamak qosor. Ini pembahasannya juga bisa di jamak qosor. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang Ustaz, tadi tentang ada revisi Ustaz. apa? Afwan, Ustaz. Tadi ini terkait dengan pertemuan, saya salah menyebutkan tadi ada 8 kali pertemuan Ustaz. Jadi bukan 6 kali, lebih banyak lagi ini Ustaz. Oke, ya ya. Oke, berarti malah Terus, ibarat nggodok daging itu sampai biar matang betul ya. betul. Tapi lebih enak begini Mas, lebih enak karena saya itu juga 3 tahun apa 2 tahun berturut-turut itu kan ngisi acara akuntansi zakat di Bank Mandiri. Itu waktunya 2 jam. Bisa Anda bayangkan, slide 27 halaman disampaikan dalam waktu eh, dalam waktu 2 jam. Udah, ya kebut-kebutan kayak MotoGP, Singkat. ya. Kayak MotoGP Suka baca itu. slide Ustaz ya. Oke. Baik, silakan Anda lihat slide Baik, ini tentang pembagian zakat ya. Zakat itu ada yang disebut dengan zakat fitrah, ada yang disebut dengan zakat mal. Nah, bagaimana ketentuan zakat fitrah? Yang pertama, zakat fitrah itu kewajiban personal. Kapan mulai diwajibkan itu? Ya termasuk anak bayi itu juga diwajibkan. Anak bayi yang lahir maksimal sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ya, dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ini ketentuan yang pertama tentang zakat fitrah. Ketentuan yang kedua, jadi kalau kewajiban personal ini sudah nggak pandang bulu mau balik, belum balik, mau si bayi sampai punya anak bayi, pokoknya ini kewajiban personal. Yang kedua dibayarkan setiap tahun. Ya, lebih tepatnya ya setiap bulan Ramadan atau setiap tanggal 1 Syawal. Ya, waktu pelaksanaannya itu di maghrib pertama bulan Syawal atau sepanjang bulan Ramadan. Jangan sampai ditunaikan setelah sholat Id, tidak boleh. Kalau zakat fitrah itu dibayarkan setelah sholat Id, itu namanya sodakoh, bukan zakat fitrah. Kenapa? Apa sebenarnya pesan penting dari zakat fitrah ini sehingga dia harus ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Id dengan harapan hari itu adalah yaumul muwasat, hari kebahagiaan bersama. Ya, kalau hari kebahagiaan bersama jangan sampai orang pada dapat zakat tapi ada yang tidak dapat zakat. Orang pada makan enak tapi ada tetangga yang untuk sekedar beli beras saja susah. Ya, itu. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa waktu pelaksanaannya bisa di maghrib pertama bulan Syawal atau sepanjang bulan Ramadan. Makanya dulu di sekolah ya, saya nggak tahu mungkin sekolahnya Mas Tommy dan lain sebagainya, ada edukasi zakat dari sekolah itu dengan cara apa? Dengan cara dibayarkan di sekolah ketika di pertengahan bulan Ramadan. Makanya niatnya beda. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi ya lillahi ta'ala. Itu kalau dibayarkan sendiri pada malam hari raya bisa. Tapi kalau pada bulan Ramadan itu ditambahi dengan takjilan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi ta'jilan lillahi ta'ala. Takjil itu apa? Mendahului dari waktu yang semestinya. Itu dinamakan apa? Takjil. Nah, makanya cemilan sebelum buka itu namanya takjil.
Sebab apa? Sebab dia mendahului sebelum sholat. Nah, kan? Makanya cemilannya lebih dulu daripada sholat. Kenapa? Dia mendahului. Makanya namanya takjil. Sama zakat fitrah yang dilakukan sebelum masuknya bulan Syawal itu juga namanya takjil. Ya, itu waktu pelaksanaannya. Objek yang dibayarkan berupa bahan dasar dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa di Indonesia? Beras. Ya sudah, bayarkan beras. Ya. Kalau makanan pokok orang Arab itu pakai gandum, ya sudah, bayarkan gandum. Ya. Ukurannya berapa? Ukurannya 3 kg. Karena ada yang menghitung 2,75, tapi supaya lebih antisipatif, maka ukurannya adalah 3 kg. Nah, persoalan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin, ya. Dan kemudian penunaian zakatnya bisa dalam bentuk barang, beras, atau dalam bentuk uang, ya. Jadi penunaian zakatnya itu bisa dalam bentuk beras, ya, atau uang yang sama nilainya dengan beras. Ini teman-teman ketentuan tentang zakat fitrah. Oke, silakan. Saya kira kalau ada mau ditanyakan, silakan Mas Tommy. Oke, baik. Ini menarik lagi, Ustaz. Mungkin bagi teman-teman ini salah satu yang biasa mungkin kita jumpai di setiap tahunnya terkait dengan zakat fitrah seperti itu. Mungkin udah nggak asing lagi, kayak udah tiap dari tadi disebutkan Ustaz ya, dari SD bahkan kita sering untuk sebelum apa Lebaran itu di sekolah-sekolah ditarikin. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar ketentuan zakat fitrah bisa bertanya di kolom komentar atau bisa raise hand untuk langsung open mic seperti itu. Mana ada yang ada satu yang bertanya nih, Razin Hilmi Baihaqi. Monggo saudara Razin Hilmi Baihaqi bisa memperkenalkan diri dan mengumumkan pertanyaannya. Halo, tes suara saya masuk nggak ya, Tommy? Sudah masuk. Ya. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustaz dan Tommy ya. Nama saya Hilmi dari Fakultas Teknik Undip 2017. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai ini, Ustaz, lagi rame banget di sosial media tuh. Ada kewajiban pemotongan zakat 2,5% dari pemerintah kepada PNS, dan kalau nggak salah tuh aturannya baru rampung sekitar 4 hari yang lalu gitu, Ustaz. Nah, tadi saya tuh baca di status Ustaz kalau zakat itu kan personal, Ustaz. Syarat kewajiban personal gitu zakat. Tapi kalau misalkan langsung dipotong oleh pemerintah kepada PNS yang beragama Islam, itu bagaimana, Ustaz? Apakah itu adalah unsur pemaksaan atau seperti apa gitu? Ya. Dengan kan soalnya kalau saya baca itu alasannya memang untuk dikelola oleh Basnas, kemudian dikelola untuk masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Nah, saya penasaran itu, Ustaz. Syukur, Ustaz. Iya, baik. Mas, siapa tadi? Razin. Hilmi Razin Hilmi Baihaqi. Oke. Ya. Di Fakultas Teknik ya. Baik, Mas Razin. Betul bahwa zakat itu sebenarnya kewajiban personal. Kewajiban individual. Nah, jadi yang dimaksud dengan kewajiban personal itu bahwa tidak boleh ada model keterwakilan. Bapaknya kaya raya, anaknya kaya raya, lalu kemudian dia bilang, udah deh, ini zakatnya cukup bapak aja, ya. Yang ibu enggak usah soalnya, ya. Sementara mereka punya bisnis yang berbeda, maka basisnya adalah basis item. Itu ini sebenarnya bicaranya zakat mal ya, bukan zakat fitrah. Nah, kemudian kalau itu dikoordinir oleh pemerintah melalui Basnas maupun Basda, ya termasuk yang beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya itu dari Basnas, ya Basnas Kota, dan kemudian nanti dibayarkan ke panitia RT lalu dikumpulkan. Saya kira Mas Razin, terkait masalah teknis itu tidak dilarang oleh syariat. Ya, secara teknis tidak dilarang oleh syariat. Ada ASN atau PNS yang setiap bulannya sudah dipotong 2,5%. Boleh saja. Ya.
Itu slot-slot untuk mencari argumen tentang itu juga tidak begitu sulit ya. Intinya adalah kewajibannya personal, tapi pengumpulannya mungkin yang komunal. Jadi misalnya tadi masnya siapa, lalu diminta untuk bayar zakat, ya, diminta untuk bayar zakat, kemudian dikelola, ya, dikelola oleh bendahara, dikelola oleh Basnas, dikelola oleh Basdah, sehingga apa? Uang itu terkumpul lalu dipakai untuk pemanfaatan membantu orang-orang yang fakir miskin. Jadi itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, ya. Yang penting apa? Yang penting setidaknya ada 7 item, apa namanya? Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa personal ya, soal teknisnya itu dikembalikan kepada amilnya, ya, atau panitianya. Itu Mas Razin ya. Begitu mungkin Hilmi atas jawabannya. Mungkin dari Hilmi ada feedback dari Hilmi. Oke, jazakallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz di kolom komentar. Saya izin bacakan Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Farhan dari Bekasi. Izin bertanya, untuk bayi yang di dalam kandungan perlu dibayar zakat fitrahnya tidak? Kalau iya, adakah batasan usia kandungan sampai perlu dibayarkan zakatnya? Jazakallah Ustaz. Ya. Siapa tadi? Farhan Rifki. Oh, Farhan Rifki. Ya. Sekarang kalau untuk apa? Bayi yang berada di dalam kandungan belum mendapatkan bagian zakat. Ya, belum mendapatkan bagian zakat. Apa maksudnya belum mendapatkan kewajiban zakat? Karena zakat itu dihitung mulai ketika bayi itu lahir, meskipun baru umur 5 menit misalnya ya. Baru umur 5 menit maka dia berkewajiban untuk tetap membayar zakat. Jadi tidak ada ketentuan kalau kemudian dia belum belum lahir maka dia tidak dikenai hukumnya. Itu Mas Tommy. Oke, baik Ustaz. Ini juga saya ada sedikit yang ingin dari pribadi saya Ustaz. Ini nyambung dari pertanyaan tadi. Kalau tadi kan dimulai dari anak itu lahir gitu Ustaz. Kalau seumpama akhirnya gitu, seorang orang tua itu memberi atau membayarkan zakat pada anak itu sampai kapan Ustaz? Karena di kondisi yang di masyarakat saya Ustaz, kadang anak-anak yang sudah barangkali udah kerja seperti itu, karena orang tuanya satu rumah gitu, yang membayar zakat itu ditanggungkan pada bapaknya gitu Ustaz. Nah ini batasannya sampai mana Ustaz? Apa batasan umur atau ke batasan penghasilan seperti itu Ustaz? Ya, jadi sebenarnya tidak ada batasan yang pakem ya soal ketentuan kapan orang itu boleh membayarkan zakat anaknya. Ya. Itu tidak ada batasan-batasan tertentu. Tetapi yang jelas kalau yang bersangkutan itu sudah memiliki uang ya, mapan secara ekonomi, maka pelan-pelan semestinya justru dia yang harus ngasih ke orang tua. Ya, bukan kemudian orang tua ngasih terus. Kenapa? Karena ini penting untuk diketahui bahwa sekalipun tidak ada larangan orang tua membayarkan zakat. Ini zakat fitrah tuh maksudnya ya Mas Tommy ya? Iya betul Ustaz. Ya, zakat fitrah misalnya beras dengan 2,5 kilo atau 3 kilo ya. Maka kalau memang sudah mampu ya kalau bisa justru gantian orang tua yang dibayari gitu loh. Ya, jangan kemudian orang tua suruh bayarin terus dari kecil sampai besar, sampai punya anak kecil masih aja ditraktir orang tua ya. Jadi ketentuannya tidak ada keharusan, tetapi secara etika kalau sudah mampu ya lebih baik beli sendiri. Ya, itu. Oke, baik. Jazakallah. Tadi mungkin saudara pertanyaan dari Farhan ya, kalau bayi masih kandungan belum diwajibkan untuk membayar zakat seperti itu Farhan. Terima kasih juga jazakallah Ustaz atas jawabannya tadi pertanyaan saya seperti itu. Barangkali mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali atas ketentuan zakat fitrah atau mungkin seputar zakat seperti itu. Nah, ini Ustadz, kalau seumpama di media-media sosial akhir-akhir ini Ustadz, itu ada sedikit perdebatan Ustadz, terkait dengan pemberian zakat fitrah ini. Sebagian katanya lebih baik pakai beras atau baik pakai beras gitu Ustadz. Nah, kelantas
sebenarnya seperti apa sih Ustaz yang lebih baik menurut agama itu? Apakah kita memang harus membayarkan dengan beras gitu, dengan tadi bahan pokok gitu, makanan pokok, atau memang bisa diberikan dengan uang gitu Ustaz? Karena beberapa perbedaan ini cukup kentar di media sosial saat ini Ustaz gitu. Ya. Jadi terkait masalah mana yang lebih baik, apakah uang atau beras? Sekarang yang paling fungsional. Bisa jadi, ya kan sekarang kalau kita hitung misalnya beras itu 3 kilo, kalau pakai uang bisa 30 bisa sampai 40 kilo ya. Nah, apakah kita lebih baik ngasih beras atau ngasih uang? Tidak bisa dipastikan. Lebih baik adalah apa yang dikasih itu jauh lebih mudah dimanfaatkan dan lebih dibutuhkan oleh objek penerima zakat. Misal, saya masih punya 2 kantung porsi zakat fitrah. Yang satu saya kasihkan kepada seorang janda. Kebetulan juga dia secara ekonomi kurang. Beras tidak punya, minyak limit. Lalu kemudian saya kasih parcel. Nah, pada situasi itu bisa jadi beli beras, beli minyak, beli tempe dan sebagainya itu lebih maksud saya beli beras itu lebih mendesak. Anda kasih uang bisa, tapi kayaknya kasih beras juga cocok. Nah, tapi ada juga kita kasih uang lebih baik. Kenapa? Karena bisa jadi, ya ini pengalaman saya pribadi, Mas Tommy, ya. Pengalaman dari yayasan itu kami membagikan zakat, ternyata yang kita bagi ke panti asuhan tuh berasnya menggunung. Ya, berasnya itu menggunung. Kami bawa 75 kilo, lalu kemudian stok berasnya itu menggunung, banyak sekali. Saya pikir-pikir, ini kalau orang ngasih beras semua, toh nanti pasti ada yang dijual. Ya kalau beli tempe kan butuh digoreng. Berarti kan harus beli minyak. Kan gitu dah. Nah, kalau misalnya ada sayur kan juga butuh dimasak. Kan butuh minyak, butuh gas. Akhirnya apa? Akhirnya disitulah kemudian muncul solusi, boleh-boleh saja membagikan zakat fitrah dalam bentuk uang atau beras dengan catatan satu, kita tahu mana yang paling fungsional, dan yang kedua itu sudah kita lakukan benar-benar dengan pertimbangan yang masak-masak. Jadi jangan sampai kemudian ini beras-beras semua, uang-uang semua misalnya ya. Maka saya tidak bisa mengatakan mana yang paling baik. Yang paling baik adalah mana yang paling dibutuhkan oleh objek penerima zakat. Itu, Mas Tommy. Oke, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Memang berarti lebih di apa yang dibutuhkan oleh penerimanya seperti itu Ustaz ya. Boleh pakai uang atau boleh pakai bahan pokok. Iya, betul. Jazakallah. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, ada yang masih diberikan waktu mungkin sampai pukul 17.25 Ustaz ya. Ya. Masih ada, silakan. Sepertinya kayaknya belum ada Ustaz. Saya izin membacakan resume ataupun ringkasan dari materi yang dibacakan Ustaz sembari menunggu barangkali ada yang ingin bertanya Ustaz ya. Iya, oke. Ya, hari ini alhamdulillah kita berbicara tentang zakat. Zakat secara definisi bahasa artinya tumbuh, baik, suci, dan berkah seperti itu. Kemudian secara terminologi artinya sejumlah harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu dengan ukuran tertentu dan kepada golongan tertentu. Adapun zakat sendiri adalah merupakan rukun Islam dan untuk pemberian zakat diberikan kepada 8 asnaf. Yang pertama yaitu adalah mereka yang fakir, mereka yang tidak punya pekerjaan sekali, kemudian mereka yang miskin, mereka yang punya pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi daripada pengeluarannya gitu. Kemudian kepada para amil, mu'alaf, kepada para budak. Di sini juga budak bisa diartikan dalam kondisi modern seperti ini bisa orang-orang para pengungsi ataupun orang-orang yang sedang tersandra seperti itu. Kemudian pada mereka yang orang-orang berhutang, fisabilillah, dan orang yang kemudian di jalanan atau kalau dalam saat ini bisa diartikan sebagai mereka anak jalanan atau mereka anak-anak kos seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan zakat fitrah, ada beberapa ketentuan dalam zakat fitrah sendiri, bahwasanya zakat fitrah adalah kewajiban secara personal
Yang kedua, dibayarkan setiap tahunnya. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaannya bisa di maghrib pertama di bulan Syawal atau sepanjang bulan Ramadan. Yang keempat adalah objek yang dibayarkan berupa bahan dasar dari makanan pokok seperti itu. Yang kelima, ukurannya adalah 3 kg ini untuk beras gitu. Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras seperti itu. Yang keenam, diberikan kepada fakir miskin. Yang ketujuh adalah penunaian zakat bisa dalam bentuk berupa beras ataupun uang gitu. Atau dalam bentuk bahan pokok ataupun dalam bentuk uang yang sama nilainya. Mungkin itu beberapa materi yang bisa kita dapatkan di pertemuan kali ini. Barangkali bagi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Mungkin terakhir closing statement dari Ustadz untuk mengakhiri kajian pada sore hari ini, Ustadz. Baik, terima kasih Mas Tommy. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa zakat ini instrumen yang digariskan oleh syariat dengan tujuan mempersempit kesenjangan ekonomi di antara umat Islam. Jadi zakat ini memiliki pesan kesalehan sosial. Jangan sampai ada kesenjangan, jangan sampai ada ketimpangan, jangan sampai ada kemudian ketidakmerataan ya kesejahteraan. Maka hitungan yang diberikan oleh syariat Islam dalam instrumen zakat ini bertujuan untuk memastikan bahwa solidaritas dan empati bisa terwujud di muka bumi. Yang kedua, zakat ketika kita kelola dengan baik, maka akan menghasilkan ya satu kekuatan yang luar biasa. Jika orang taat kepada zakat, dan jika zakat itu didistribusikan, diolah ya secara produktif, itu akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Jika di Indonesia ada miliaran harta zakat, dan misal itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka tentu situasinya ya Indonesia akan ya sedikit banyak akan mengalami kemajuan ya minimal dari sektor ekonomi. Itu kembali kepada pesan awal bahwa zakat dihadirkan untuk menutup kesenjangan di antara umat manusia. Nah, oleh karena itu, maka mari pada pertemuan awal ini kita kaji secara serius. Ya, kajian tentang zakat ini, insya Allah akan tentu sekadar yang saya mampu, saya akan memberikan pendampingan terkait hukum dan akuntansinya, termasuk juga potret-potret kontemporer, isu-isu kontemporer yang seksi menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Tadi juga sudah saya sampaikan, saya dengan harapan bahwa fikih zakat ini kita potret dengan sudut pandang ya yang up to date, ya dengan sudut pandang yang lebih makro, ya sehingga zakat itu tidak hanya kita jadikan sebagai formalitas kewajiban, tetapi zakat harus memberikan efek positif di dalam kehidupan masyarakat. Sekian, matur nuwun. Saya kembalikan kepada Mas Taufik. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada guru kita, Ustadz Fahrudin Aziz ya, atas penyampaian materi yang luar biasa tentang zakat. Semoga materi di sore hari ini kita bisa implementasikan, dan tadi inti dari zakat yaitu penuntasan sosial ya, kesenjangan sosial bisa kemudian kita lakukan sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian, mari kita cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, sampai jumpa di kajian Ramadan di esok hari. Tetap nyaman bersama Mas Kam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.